Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan taj'alu zulmata nura wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah abduhul mursalu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillah, kalimat mulia yang sangat patut keluar dari bibir dan sanubari kita sebagai ungkapan rasa syukur akan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus Allah limpahkan kepada kita. Atas nikmatnya kita bisa bertemu pada kesempatan ini meskipun secara online virtual. Semoga dengan bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah terus tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita doakan semoga selalu disampaikan buat baginda Rasulullah SAW yang mulia, sosok teladan yang tiada duanya. Dari Rasulullah SAW lah kita belajar menjadi hamba Allah yang sejati, yang selalu melaksanakan perintah Allah bagaimanapun beratnya. Rasulullah lah sang maha guru, pendidik sejati yang hampir semua murid-muridnya menjadi pembela Islam dan mendakwahkannya. Mereka lah orang-orang terbaik dari umat ini. Semoga dengan terus berpegang teguh pada sunnah yang Rasulullah SAW tinggalkan, kita layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua santri ICBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada orang tua, wali, dan santri baru ICBS tahun pelajaran 2023-2024. Selamat menjadi keluarga besar Insan Cendekia Boarding School ICBS. Setelah melewati serangkaian ujian dan tes yang tidaklah mudah, juga wawancara santri dan orang tua, akhirnya Anda semua terpilih menjadi santri ICBS. Sekali lagi, selamat kepada Anda semua. Anda adalah santri-santri hebat dan terpilih, harapan umat dan bangsa di masa depan yang akan membuat orang tua Anda bangga dengan prestasi-prestasi luar biasa yang sebentar lagi akan Anda ukir bersama kami di ICBS. Kami mencatat bahwa santri baru ICBS bukan hanya berasal dari Sumatera Barat dan provinsi tetangga saja, akan tetapi sebagiannya ada yang datang dari berbagai negeri dan daerah yang jauh di Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jabodetabek, Yogyakarta, Bali, Sulawesi. Bahkan tahun ini ada yang menuntut ilmu di ICBS, santri yang berasal dari negeri paling ujung Indonesia, Provinsi Papua, dari kota Jayapura dan Merauke. Sekali lagi, selamat datang kepada Anda semua. Salam Teuka. Salamai datang, Wilujeng sumping, Sugeng rauh, Rahajeng rauh, Tabea waya, Anomi rahmei. Yang tadi barusan saya ucapkan adalah ungkapan selamat datang dari berbagai bahasa daerah di Indonesia. Sungguh indah dan cantik alam Sumatera Barat. Banyak turis datang dari Indonesia dan mancanegara. Selamat datang santri-santri hebat berbakat. Semoga menjadi harapan umat, bangsa, dan agama. Menjadi santri, belajar dan menekuni agama di pondok pesantren adalah jalan hidup terbaik yang pernah Anda pilih. Kami yakin dan percaya Anda tidak akan menyesal memilih jalan ini. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya banyak sekali memuji, memuliakan, menyanjung orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Begitupun juga baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya juga banyak berbicara tentang kemuliaan yang diberikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat, beberapa tingkat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman atas orang-orang yang tidak beriman, dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu atas orang-orang yang tidak berilmu, yaitu berupa pahala di akhirat dan karomah keberkahan di dunia. Ayat ini dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang yang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, jauh ataupun dekat, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Inilah keutamaan yang luar biasa yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Allah sediakan jalan tol, jalan ringkas dan cepat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan memperoleh surga adalah harapan kita. Bahkan dia adalah doa-doa yang terus kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar dan menuntut ilmu, semoga Allah lapangkan jalan kita dan Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun Anda semua, jalan menuju surga tidaklah mudah untuk ditapaki. Dianya penuh dengan rintangan, duri di sana sini. Banyak pengorbanan yang mesti kita curahkan. Ada yang gagal di sepanjang perjalanan. Banyak juga mereka yang berhasil. Rasulullah telah mengingatkan kita. Kata Rasulullah, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu, kata Rasulullah, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Sedangkan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Hadis riwayat Muslim. Maka Anda semua, agar Anda sukses menjadi santri, sukses dalam menuntut ilmu di CBS ini, Ustaz sampaikan beberapa tips dan kiat sukses dalam menuntut ilmu yang merupakan inti sehari dari proses dan perjalanan ulama kita dalam menuntut ilmu selama ini. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu mestilah karena Allah, untuk mengharapkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab yang lain. Bukan karena ingin memperoleh ijazah, atau kuliah di tempat favorit, atau ingin menjadi orang yang terpandang dan dihargai, atau ingin meraih gelar akademik, atau agar dapat bekerja di tempat yang diinginkan, atau sebab-sebab dunia yang lain. Semua itu hanyalah bonus dari keikhlasan, dan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Tujuan utamanya tentunya adalah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah husnut thariq. Tempuhlah jalan metode yang benar dalam menuntut ilmu. Maksudnya adalah belajarlah kepada sumber yang terpercaya, guru-guru yang ahli di bidangnya, metode kurikulum yang tepat, buku-buku ajar yang sudah teruji kesahihan isi dan ketajaman pemikiran pengarangnya. Betapa banyak para penuntut ilmu yang gagal memperoleh keberkahan ilmu karena mengabaikan metode ini. Belajar bukan pada orang yang tepat, kurikulum yang tidak jelas, sumber ilmu yang tidak terpercaya, dan akhirnya memperoleh ilmu yang semu, tidak berkah dan tidak memiliki faedah. Kemudian yang ketiga, kasratud doa. Perbanyaklah doa. Kalau kita lihat semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan, maka akan kita temukan bahwa hampir semua ibadah kita ini ada doa di dalamnya. Itu karena doa adalah intinya ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Dan doa adalah salah satu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi ta'ala minad du'a." Tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan An-Nasa'i. Kemudian yang keempat, Anda semua,
Agar sukses menuntut ilmu itu, maka harus memiliki sifat karakter as-sabatu was-sabr. Teguh, pendirian, dan sabar menjalaninya. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang berat, membutuhkan waktu yang kadang tidak sebentar menjalaninya. Maka kesabaran dan keteguhan dalam menempuh jalan menuntut ilmu sangatlah diperlukan. Dan musuh utama penuntut ilmu adalah sifat tergesa-gesa dan cepat bosan. Ini bisa merusak jalan kita dalam menuntut ilmu, mengurangi keberkahannya, bahkan bisa membuat kita gagal menjalaninya. Ulama kita pernah mengatakan, la yanalal ilma ajulun wala malul. Kata ulama, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang suka tergesa-gesa dan cepat bosan. Maka jadilah seperti pohon yang kokoh, tumbuh di tempat yang subur. Akarnya kuat, daunnya lebat, buahnya banyak, dan memberikan manfaat untuk kehidupan. Jangan seperti burung pipit yang suka hinggap dari satu ranting ke ranting yang lain, dari satu pohon ke pohon yang lain, yang cepat bosan dan tidak memiliki kesabaran. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, at-tawadu, rendah hati. Ilmu itu, Anda semua, ibarat samudra yang luas. Semakin kita selami, semakin kita merasa tidak tahu apa-apa. Apa yang kita tidak ketahui ternyata jauh lebih besar dari apa yang baru saja kita ketahui. Setiap huruf yang kita pelajari hendaknya menuntun kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan itu di dalam Al-Qur'an. Apa saja ciri-ciri orang yang berilmu itu yang di dalam Al-Qur'an, mereka itu disebut dengan ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah. Karakter orang yang ulil albab, orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Quran surat Ali Imran ayat 191. Anda semua yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Anda menempuh semua jalan ini dalam menuntut ilmu, ikhlas mengharapkan ridha Allah, menempuh metode yang benar, memperbanyak doa, teguh pendirian dan sabar menjalaninya, dan yang terakhir memiliki sifat tawadu atau rendah hati, maka mudah-mudahan ilmu yang Anda tuntut selama di CBS ini menuntut Anda menjadi pribadi yang memiliki adab dan akhlakul karimah. Inilah tujuan dari diutusnya baginda Rasulullah SAW ke dunia ini, yaitu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Dan mukmin yang terbaik itu adalah mukmin yang bagus akhlak dan adabnya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat jamaah. Semoga Anda semua sukses dan diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala selama Anda menuntut ilmu di CBS ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua wali santri CBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Santri baru CBS untuk tingkat SMP dan SMA kami tempatkan di 4 lokasi yang terpisah. 2 di kota Payakumbuh, yaitu di Komplek Al-Azhar Padang Kadudua khusus putra, dan Komplek Umul Qura Lampasi khusus putri. Dan 2 lainnya berada di Kabupaten 50 kota, yaitu ICPS Harau Putra dan Putri, serta ICPS Global Putra dan Putri. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengadakan perjalanan ke Payakumbuh, Harau dan Sumatera Barat, kami sarankan agar mengikuti Google Map sesuai komplek penempatan yang sudah kami bagikan dalam surat edaran sebelumnya, agar tidak keliru dan tersesat. Kami juga sarankan untuk mengadakan perjalanan dan melakukan pengantaran santri di awal waktu di pagi hari. Hal ini untuk menghindari terjadinya kemacetan dan penumpukan kendaraan yang bisa saja terjadi di beberapa titik di sepanjang perjalanan. Dan agar segera meninggalkan komplek pesantren, segera setelah semua proses pengantaran santri selesai dilakukan. Kami doakan semoga ayah bunda dikaruniai keberkahan dan kemudahan di sepanjang perjalanan. Amin ya rabbal alamin.
Semua santri baru ICBS kami terima dan tempatkan di 3 SMP dan 1 SMA, yaitu SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, SMP Insan Cendekia Harau, SMP Insan Cendekia Excellent Harau, dan SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. Di setiap komplek ada pimpinan komplek, kepala asrama, dan pengurus lainnya yang bertanggung jawab untuk menjalankan program-program ICBS di setiap unit, sekolah, dan komplek. Maka bagi Bapak Ibu, jika membutuhkan penjelasan tertentu, tambahan informasi yang berkaitan dengan sekolah atau keasramaan, maka perhatikanlah pertama kali di sekolah mana Ananda terdaftar dan ditempatkan di komplek yang mana. Masing-masing komplek memiliki kemandirian untuk menjalankan program dan kegiatan. Pimpinan komplek bersama unsur pimpinan lainnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis di komplek masing-masing. Bapak Ibu orang tua wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami telah mempersiapkan program-program terbaik untuk pendidikan putra dan putri Bapak dan Ibu. Untuk kurikulum di sekolah, santri baru tingkat SMP dan SMA memakai kurikulum merdeka yang digagas oleh pemerintah. Kurikulum ini kami padu-padankan dengan kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum khas kepesantrenan ICBS. Kami juga mengadopsi kurikulum terbaik di Timur Tengah, khususnya untuk bidang kepesantrenan dan tahfizul Quran. Untuk mengembangkan bakat dan minat santri, serta untuk mengasah keterampilan dan skill santri, ICBS juga melaksanakan program ekstrakurikuler atau ekskul, bimbingan belajar atau bimbel, pemusatan latihan khusus bagi santri berprestasi, mukhoyam, karantina, dan program-program pengembangan minat dan bakat, serta prestasi lainnya. Sebagian program ini bersifat wajib diikuti oleh santri seperti pramuka, tahfizul Quran, dan ta'lim. Sebagian lagi bersifat pilihan sesuai dengan bakat dan minat santri. ICBS juga menyelenggarakan puluhan ekskul berbagai bidang, dimulai dari bidang kepesantrenan, bela diri, olahraga, seni, pengembangan bahasa, komputer skill, dan lain sebagainya. Kami meyakini bahwa belajar bukan hanya dapat dilakukan di kelas, di dalam komplek pesantren. Belajar dan menuntut ilmu sejatinya bisa juga dilakukan di luar kelas, di luar komplek pesantren. Itulah sebabnya ICBS juga menyelenggarakan program studi komparatif ke luar negeri seperti ke Malaysia, Singapura, Jepang, Turki, Eropa, dan lainnya. Kami ingin santri belajar tentang budaya negeri lain, bercengkerama dengan masyarakatnya, memahami sejarah dan budaya mereka, dan tentu mengadopsi hal-hal baik yang dimiliki negeri dan negara lain untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai pesantren modern di ICBS, semua transaksi dilakukan dengan non-tunai. Dan sebagai gantinya, kami menggunakan aplikasi Mumtaz sebagai platform transaksi resmi di ICBS yang dapat digunakan untuk pembayaran administrasi keuangan, transaksi di kantin pesantren, dan bentuk-bentuk transaksi lainnya di ICBS. Semua transaksi resmi di ICBS hanya dengan menggunakan aplikasi Mumtaz ini. Oleh karena itu, kami melarang tersebarnya uang tunai atau cash di lingkungan pesantren. Kami akan menyitanya sebagai salah satu bentuk pelanggaran di ICBS. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan santri selama belajar dan menuntut ilmu di ICBS, kami menerapkan sistem keamanan yang dapat dipantau selama 24 jam. Di setiap komplek tersedia petugas security, dan di beberapa tempat strategis terpasang kamera pengintai atau CCTV, seperti di kelas, asrama, masjid, koridor, dan tempat-tempat vital lainnya. Semua ini dalam rangka menghadirkan keamanan dan kenyamanan buat para santri selama belajar di ICBS. ICBS adalah pesantren yang ramah anak dan mengharamkan terjadinya bullying dan tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Kami tidak segan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi pelaku tindakan kekerasan dan bullying yang baik dilakukan oleh santri maupun tenaga pendidik di ICBS. Kami akan mengembalikan santri yang bersangkutan kepada orang tuanya
jika terbukti nanti melakukan tindakan kekerasan selama di pesantren. Untuk menjabatani komunikasi antara orang tua, asrama, dan sekolah, kami sudah membentuk WA Group, asrama, dan kelas, dan menggabungkan orang tua wali santri ke dalamnya. WA Group yang resmi dibentuk oleh ICBS berfungsi sebagai penyampai informasi-informasi penting dari sekolah atau asrama kepada bapak dan ibu orang tua. Kami melarang terbentuknya WA Group yang ilegal yang tidak dibentuk oleh struktur resmi ICBS. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi, berita yang tidak benar, kesimpulan yang keliru mengenai setiap program dan kegiatan di ICBS. Kami telah cantumkan nomor telepon atau WhatsApp pembina asrama, wali kelas, kepala asrama, kepala sekolah, pimpinan di komplek, dan nomor kontak penting lainnya yang dapat Bapak Ibu hubungi manakala membutuhkan tambahan informasi atau penjelasan mengenai program atau kegiatan di ICBS. Kami berharap kita terus dapat bekerja sama bahu-membahu demi kelangsungan pendidikan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menggapai prestasi-prestasi terbaiknya, menjadi anak yang soleh, berbakti, memiliki ilmu dan budi pekerti yang luhur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita selalu dikarunia rahmat dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita semua sukses dalam menuntut ilmu di ICBS. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.